Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, sebelum masuk ke topik pembahasan atau ke tema, saya ingin menginformasikan bahwa Dokter IT Bird Farm juga mencetak murai batu indukan ya atau babuan untuk meloloh anakan-anakan murai batu lain. Sekedar info itu ya, teman-teman. Oke, temanya kali ini adalah tahap pertama menggacorkan burung murai batu. Jadi teman-teman, untuk menggacorkan burung murai batu kita tidak serta-merta asal-asalan atau mengikuti teori yang beredar. Karena biasanya teori yang beredar itu langsung mulai ke poin utama, tidak melalui tahapan awal. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Bahas murai batu lomba, teman-teman, itu banyak banget permasalahan yang perlu kita kuasain untuk memberikan solusi atas permasalahan itu sendiri ya. Mulai dari burung murai batu yang tidak kerja, dia diem, cenderung ngetem, hanya pasang badan, sesekali juga bunyi tapi paling hanya ngukluk, teman-teman. Untuk mengakali burung murai batu seperti ini atau untuk memberikan solusi burung murai batu seperti ini, biasanya teman-teman kita memberikan langsung, burung ini kekurangan ini, burung seperti ini kekurangan ini, tanpa kita tahu terlebih dahulu kondisi burung murai batu kita. Padahal apapun yang kita lakukan, kalau kita tidak tahu kondisi burung murai batu kita, itu akan percuma dan sia-sia. Contohnya, burung kita kenapa biasanya neken hari ini tidak kerja, biasanya ngotot dan durasi hari ini tidak kerja. Lantas kita tidak tahu karakter dari burung murai batu kita, bahwa burung murai batu kita sebenarnya dia posisi mau mabung, teman-teman. Kalau mau mabung secara otomatis dia akan menurunkan performa dari burung kicaunya tadi, ya. Dari kicauan yang tadinya ngotot dia akan slow, ya. Yang tadinya ngeluarin bunga materi, dia akan monoton, akan ngukluk, bahkan akan jeda, ya. Hal-hal seperti ini sering kita lupakan, teman-teman. Padahal apa? Padahal dia mau mabung, dia butuh pengondisian. Makanya sering banget saya bilang kalau kita mau merawat murai batu itu kalau menggunakan metode Manpack 1 sampai 5, apalagi tahap keempat tentang ego dan ambisi, itu tentang pengondisian ujung-ujungnya, teman-teman. Tentang nahan nafsu kita. Jadi kita perlu introspeksi menggunakan karakter yang ada di Manpack yang kelima tentang karakter burung murai batu kita. Kalau kita sudah mengetahui watak karakter burung murai batu kita pasti bisa, paham apa masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Burung murai batu yang, tahapan penggacoran salah, maka dia akan rusak, teman-teman. Contohnya seperti ini, burung murai batu kita tidak kunjung gacor, ya, atau dia pernah gacor tapi akhir-akhir ini dia, sering tidak ada respon seperti biasanya. Contohnya biasanya gacor dia diem, dia mengembangkan bulu bahkan, ya kan. Nah, kita tidak mengenal karakter burung murai batu kita, yang kita tahu burungnya gacor, kok hari ini nggak gacor. Itu bagaimana cara ngatasinnya? Oh, akhirnya, browsing nemuin artikel yang cara menggacorkan burung murai batu. Jemur kenceng, ya, terus diembun, dan seperti itu ya. Jadi tanpa kita tahu dulu kondisi burung murai batu kita nih. Jadi sebenarnya poin penting dalam merawat murai batu itu, poin yang paling penting itu burung sehat dulu deh, ya. Kalau burung sehat secara otomatis naluri biasanya bunyi, teman-teman, ya. Poin penting burung sehat dulu ya. Nah, kalau burung sehat tapi udah nggak bunyi, ya ini ganti aja ya, jangan dipelihara burung yang seperti itu, ya. Udah sehat tapi nggak bunyi, ya itu berarti nanti kalau teman-teman mau melihara ya butuh waktu, pengondisian, nah ini pasti, ya. Biasanya burung-burung ini itu bukan burung lokal satu, burung yang habis stres parah ini, biasanya burung akan seperti ini. Itu ya, teman-teman. Jadi poinnya yang tadi, kalau kita mau menggacorkan burung murai batu tanpa tahapan awal, ya nanti yang ada malah kita akan merusak burung murai batu itu sendiri. Contohnya sebelum kita kayak tadi pengembunan dan penjemuran,
Kita juga harus paham betul bahwa burung murai batu kita itu keadaan sehat, teman-teman, ya. Burung dalam keadaan sehat perlu dicatat, burung dalam keadaan sehat itu tidak ada yang namanya ngembangin bulu, tidak ada yang namanya kotorannya itu, berair, ya. Dari kotoran tidak ada yang namanya kotorannya itu bau tidak sedap, ya. Itu untuk burung yang sehat. Tapi kalau burung yang mohon maaf kurang sehat, ya tadi, bulu cenderung diem, lehernya nekuk, terus bulu cenderung mengembangkan bulu dan burung jarang bunyi. Yang paling pokok bisa dilihat dari kotorannya yang, berair bahkan tidak ada sisa ampasnya dan, bau ya, cenderung baunya itu menyengat yang tidak sedap, tidak seperti burung-burung lainnya waktu dalam keadaan normal. Nah, tahapan awal inilah yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan burung yang ujung gacor dalam keadaan seperti ini, maka teman-teman fokusnya bukan di penggacoran, tapi di pengondisian. Ya, pengondisian memulihkan dulu tenaganya, memulihkan dulu staminanya sampai benar-benar burung ini kembali ke minimal titik standar lah. Titik standarnya ya burung sudah sering bunyi, ngeriwi, terus kotorannya sudah padat, sudah nggak bau lagi, burung nggak cenderung mengembangkan bulu ya meskipun dalam keadaan panas ya. Itu hal-hal sepele tapi sering kita lupakan, teman-teman. Jadi langkah-langkah kita itu tidak, eee, m tidak dilalui di awal gitu loh. Maksudnya tidak dimulai di titik start paling awal, padahal itu paling riskan. Kalau kita ingin memulai hal yang besar, maka kita setidaknya harus memulai dari hal yang kecil. Nah, hal kecil ini sering kita lupakan, kita pengennya instan. Jadi cara menggacorkan, langsung ke cara menggacorkan, bukan pengondisian terlebih dahulu. Padahal untuk semua burung itu butuh istirahat, butuh pengondisian. Sebagus apapun itu burung, kalau digeber terus juga pasti akan rusak. Kembali lagi ke main fact yang keempat tentang ego dan ambisi. Bermain burung murai batu itu harus pandai-pandai manajemen ego dan ambisi. Kecuali teman-teman punya banyak murai yang tempatnya memungkinkan, ya itu silahkan ya. Jadi untuk lomba pun teman-teman bisa, schedule dari saat Senin sampai Minggu gitu juga bisa tentunya kalau memiliki amunisi atau murai batu yang bagus-bagus serta jumlahnya yang tidak sedikit. Tapi kalau burung cuma satu-satunya terus digeber setiap minggu itu terlalu over, teman-teman. Kasihan burungnya, nanti lambat laun burung juga akan mengalami yang namanya down, terus penurunan performa itu pasti, fatal-fatalnya akan mengalami kerusakan sedang dan berat, bahkan fatal. Itu ya teman-teman seputar tentang, penggacoran burung murai batu di tahap awal, karena untuk memulai hal yang besar kita juga harus memulai hal yang kecil, dan hal yang kecil itu seringkali kita lupakan karena kita tertutupi dengan ego dan ambisi untuk melihat hal-hal besar dan instan. Kiranya cukup ya teman-teman, salam lestari, salam prestasi.